haji Ustaz. Tiap tahun saya ke Mekah, umroh tiap sebentar, semuanya luluh lantak oleh karena virus yang bernama syirik. Jadi syirik ini adalah virus pemusnah. Yang ketiga, dakwahnya para nabi dan rasul. An-Nahl ayat 36. Kelihatan nggak Pak, Bu? Kurang tinggi papannya ya. Dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Bukan hanya dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dakwahnya para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Ini bisa kita lihat di dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada setiap umat. Pada setiap umat. Umat Bani Israel diutus oleh Allah Rasul. Mulai pada Ishak, Yakub, Musa, terakhir Zakaria, Yahya, Isa. Itu umat Bani Israel. Umat Bani Ismail juga dikirim Rasul Ismail dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berseru an ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah segala sesembahan selain daripada Allah. Segala yang dipatuhi selain daripada Allah, segala yang dicintai selain daripada Allah, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taghut. Komandannya adalah iblis dan antek-anteknya syaitan minal jinnati wan nas. Itu anggota daripada taghut itu. Jadi jin dan manusia itu bisa baik, bisa menjadi jahat. Ketika dia jahat, itu menjadi taghut, anak buahnya iblis, yaitu menyesatkan manusia. Lalu bisa juga kita lihat dalam Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Ya. Allah mengatakan, ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Di sini Allah mengabadikan dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Hud, dakwahnya Nabi Saleh, dakwahnya Nabi Syuaib dan rasul-rasul yang lain. Apa dakwahnya? Ya qaumi abudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan yang layak untukmu selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah menyampaikan risalah itu selama 23 tahun. 13 tahun beliau habiskan di Makkah untuk urusan akidah. 13 tahun beliau habiskan di Makkah untuk urusan akidah, menanamkan benih-benih tauhid. Baru 10 tahun kemudian periode Madaniyah, disitulah beliau menyampaikan ibadah dan muamalah, dan tetap akidah tidak beliau tinggalkan. Ini membuktikan urgennya akidah, pentingnya akidah ini. 3. Sekarang yang keempat, ini kita tambahkan, ini bonus, tidak ditemukan dalam kitab, kita tambahkan dari kitab yang lain, ya, dari kitab yang lain.
Yang keempat, membuahkan ketenangan batin dan petunjuk Allah. Al-An'am 82. Al-An'am 82. Akidah yang sahihah akan membuahkan ketenangan batin dan petunjuk Allah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, lalu walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mempercampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ai kesyirikan. Imannya tidak tercampur syirik. Ulaika lahumul amnu. Itulah mereka yang akan mendapatkan keamanan. Masya Allah. Ini yang termahal pada saat ini. Rasa aman walaupun di tengah-tengah kegaduhan. Rasa aman walaupun di tengah-tengah kegaduhan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman atau imannya bercampur dengan kesyirikan, mereka akan diterpa oleh kegaduhan walaupun di tengah-tengah keamanan. Ya. Sudah aman. Di luar ada security. Di rumah pagar besi, pakai gembok. Kemudian ada kamar. Di kamar itu ada berangkas. Isinya intan berlian, emas dan perak, permata yang berharga. Malam-malam mata nggak mau tidur. Jangan-jangan maling masuk. Jangan-jangan. Udah jam 2, jangan-jangan. Udah jam 3, jangan-jangan. Akhirnya subuh bablas. Ini namanya merasakan kegaduhan di tengah keamanan. Padahal aman-aman saja, tapi hati ini selalu gaduh. Kenapa? Imannya kepada Allah terkontaminasi dengan syirik. Dia mencintai Allah juga, tapi mencintai harta benda juga. Dia lebih mencintai harta bendanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat sayang hilang hartanya. Dia tidak sayang hilang daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hilang hartanya lama manyun, tapi hilang solatnya hehehe, cengengesan juga. Ini orang syirik. Tidak demikian dengan orang yang bertauhid, orang yang beriman, imannya bersih, steril daripada lumpur-lumpur syirik, maka ulaika lahumul amnu, diberikan kepada mereka ketenangan. Ya, sekarang banyak yang menerpa pikiran kita. Jangan-jangan komunis bangkit lagi, PKI bangkit lagi. Orang beriman, orang yang bertauhid selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap waspada, tetap berhati-hati, tapi ujungnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah nanti yang akan menjaganya daripada musuh-musuh Islam itu. Ujung ayat wa ulaika humul muhtadun, itulah orang yang akan mendapatkan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, satu
segi kita beruntung jadi anak bangsa. Kenapa tidak? Kita dikurniai Allah tanah yang subur, makmur, gemah, ripah, loh, jenawi, hijau, ranau. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Masya Allah, itulah Indonesia. Ya. Sehingga ketika Raja Faisal dulu datang bertandang, Raja Arab Saudi dulu, begitu beliau keliling-keliling Indonesia, terlontar dari mulutnya, hadza huwa firdausun fid dunya, inilah rupanya surga dunia, kata beliau. Keindahan Indonesia. Tapi di segi yang lain kita prihatin, yang subur makmur itu bukan hanya hijau ranau, yang subur makmur itu juga aliran sesat, yang subur makmur itu juga firqah, sempalan. Kalau dulu Syiah di bawah tanah, kalau dulu LDII Islam Jamaah ngumpet-ngumpet, sekarang Syiah sudah berani unjuk gigi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering berseluncur di dunia maya, sering buka YouTube, itu pentolan Syiah sudah buat video sekarang. Apa katanya? Isi videonya adalah mendiskreditkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu cuma 1,5 tahun dengan Rasul. Tahu apa dia dengan hadis? Beda dengan Imam Ali dari kecil dengan Rasulullah. Sekarang kita lihat hadis itu banyak sanadnya dari Abu Hurairah. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, hampir semua an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Nah, kalau racun ini masuk ke benaknya ahlu sunnah, sehingga ahlu sunnah juga tidak mempercayai Abu Hurairah, apa yang terjadi? Terjadilah kekosongan dalam hadis Nabi. Nah, kekosongan inilah yang kemudian mereka isi dengan hadis-hadis palsu bikinan imam mereka, dan mereka mendustakan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka pinjam nama Ali untuk membuat hadis palsu. Antara lain isinya apa? Pesan Rasulullah, khalifah yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu Abu Bakar perampok, Umar pencoleng, Utsman enggak becus. Itu akidahnya Syiah. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Khalifah yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Imam Ali, Imam Ali, Imam Ali, selalu di kultus Imam Ali. Kemudian Abu Hurairah diinjak-injak, didiskreditkan. Nah, maka ini pentingnya kita bimbingan hidayah supaya kita jangan disesatkan oleh aliran-aliran sesat. Dan negeri kita, saya katakan tadi, sangat rentan dengan kesesatan. Buktinya apa? Belum selesai dibenahi, kaum muslimin disesatkan oleh Ahmad Musaddaq. Masih ingat dulu Pak? Ada istrinya hilang lama, sudah dilapor ke polisi. Ada yang suaminya hilang, ada yang anaknya hilang, orang tua macam-macam. Tahu-tahu nongol di Kalimantan, dibawa oleh Musaddaq dengan gafatarnya. Itu belum sempat dipulangkan, muncul lagi Kiai Kanjeng Taat pribadi mengeluarkan uang merah-merah dari jubahnya. Ini banyak juga yang tertipu. Malah yang tertipu bukan hanya kalangan awam, kalangan intelek juga ikut tertipu. Demikian rentannya anak bangsa ini dengan kesesatan. Nah, makanya bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk ini sangat kita perlukan pada hari ini. Siapa yang mendapatkan? Hanya orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Nah, inilah banyak sebenarnya yang lain yang sangat menonjol. Ada 4 urgennya akidah yang sahihah, pentingnya akidah yang sahihah. Pertama, persyaratan ketika bertemu Allah, Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, menjaga amal ibadah supaya tidak hancur. Az-Zumar ayat 65, Al-An'am ayat 88. Yang ketiga, akidah yang sahihah adalah dakwahnya para nabi dan rasul. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Yang keempat,
membuahkan ketenangan batin dan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk dari Allah. Al-An'am ayat 82. Baik Bapak dan Ibu, untuk perdana ini sampai di situ pembahasan kita, dan ke depan kita masuk sesi tanya jawab. Kita pertajam materi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim